Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana kabarnya? Apakah masih dalam keadaan sehat-sehat semuanya? Itu yang paling penting sekarang ya, Kang, ya? Lagi iya. ngapain nih sekarang? Mungkin ada yang lagi duduk-duduk nonton-nonton, makan yang sehat tapi makanannya loh ya. Ya jangan lupa pemirsa, setelah makan minumnya juga nggak boleh kurang minum. Karena ingat nggak dulu kita waktu kecil dibilangin sama orang tua kita, jangan sampai kurang minum, nanti ginjalnya sakit. Itu masih naik sampai hari ini loh. Nah, kadang-kadang tuh suka lupa juga organ-organ dalam tubuh tuh nggak dijaga. Padahal misalnya namanya ginjal itu juga punya makanannya loh supaya bisa sehat. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai ginjal kita. Jangan-jangan Anda juga nggak tahu posisi ginjal kita di mana. Ayo di mana? Ayo di mana? Ayo, jangan-jangan taunya di depan. Padahal makanya kita tanya sama Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Bang Paidon. Tantri, halo Kang Ronald. Bang Paidon ngomong-ngomong katanya kan kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Gitu kan ya Kang Ronald ya. Jadi kita mau kenalan dulu dong sama yang namanya ginjal Bang Paidon. Oke, kita belajar sama-sama ya. Oke, pengertian dan fungsi ginjal tuh gini. Ginjal itu adalah organ yang terletak di dalam pinggang kiri dan kanan di belakang. Di pinggang kiri dan kanan di belakang. Ya, nanti tingginya itu yang di kanan lebih rendah dibanding yang kiri. Oh, kanan lebih rendah dibandingkan kiri. Betul, karena yang di kanan agak tertekan sama liver. Nah, Fungsinya, Bang? fungsinya adalah menyaring darah dan perkemihan serta mengatur tekanan darah. Dan satu lagi, produksi sel darah merah. Jadi gini, satu hari tuh ginjal tuh menyaring darah tuh sekitar 120 sampai 150 liter darah. Di tubuh manusia itu loh. Betul, nggak main-main. Jadi kalau sampai ada masalah dalam darah kita, darahnya kental, kurang air minum, pembuluh darahnya tersumbat, bisa jadi masalah besar. Waduh. Kemudian dia juga mengatur untuk membuang racun-racun dalam kemih kita, dalam air seni. Ya. Kemudian juga mengatur tekanan darah, dia memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah. Jadi tekanan darah kita kalau lagi terlalu rendah dia naikin, terlalu tinggi dia turunin. Kalau sampai ada orang punya masalah dengan tekanan darah, nanti ginjalnya bisa rusak. Kena juga. Kalau didiemin. Untuk kesana tuh. Dan kalau misalnya ada orang yang sudah punya gagal ginjal, nanti bisa bermasalah dengan produksi sel darah merahnya berkurang, dia jadi anemia. Jadi lemes badannya, nggak semangat, dan lain sebagainya. Makanya kita butuh mengerti bahwa ginjal ini penting sekali. Ginjal ini adalah salah satu organ vital. Sekarang ketika kita bicara penyakit ginjal, bukan cuma satu. Yuk kita sharing. Yang pertama adalah penurunan fungsi ginjal. Jadi kemampuan dia menyaring racun-racun itu turun. Yang kedua adalah batu ginjal. Ya, ini kali sering dengar. Sering batu ginjal. Batu ginjal itu jadi di dalam ginjal itu ada batu. Penyebabnya bisa karena namanya asam urat. Ketika ada batu, ntar bisa jadi masalah, nyeri, sakit, dan harus dioperasi. Kadang-kadang ginjalnya harus diangkat. Jadi hati-hati, kenapa bisa begitu? Karena salah satunya kurang minum. Yang ketiga adalah kista pada ginjal, ada tumor. Penyebabnya seringkali banyak yang bilang tidak diketahui. Ya, tapi yang pasti sangat berhubungan dengan pola hidup yang tidak sehat. Kemudian yang satu lagi adalah yang keempat, infeksi pada ginjal. Sebetulnya ini berarti sudah pada tahap lanjut. Biasanya infeksi dari saluran kemih ya, kemudian dan naik kan tinggi tuh ginjal di belakang. Jadi nanti dia punya masalah ginjalnya terinfeksi dan salah satunya tentu ada demam. Selain ada masalah pada saat berkemih, dia demam dan yang bisa menentukannya adalah dokter Anda. Jadi jangan coba-coba diagnosa sendiri. Nah sekarang kita mau bahas tentang penurunan fungsi ginjal. Nah, ini yang menyebabkan masalah yaitu yang pertama diabetes. Jadi kalau orang diabetes nanti darahnya kental, bisa ada sumbatan pembuluh darah menyempit, beban ginjal bisa jadi berat. Itu sebabnya orang diabetes seringkali mengalami masalah gagal ginjal. Dan salah satu penyebab gagal ginjal terbesar adalah diabetes. Kalau Anda sudah kena diabetes, bukan nakut-nakutin, hati-hati kena gagal ginjal. Yang kedua adalah hipertensi. Tekanan darah tinggi, nyambung tadi kan? Darahnya. Ya. Jadi ketika hipertensi, pembuluh darah bisa menyempit, pembuluh darah bisa tersumbat. Sehingga apa yang terjadi, ginjal itu lagi-lagi dipaksa untuk bekerja lebih keras, sehingga dia kecapean. Jadi masalah deh, kelihatannya begitu. Artinya ketika Anda pemirsa yang punya hipertensi, harus kontrol tensinya rutin. Yang ketiga adalah obat-obatan jangka panjang, ya, antibiotik, obat anti hipertensinya sendiri. Makanya jangan sampai macam-macam. Kalau sampai hipertensinya nggak terkontrol, nanti dokter terpaksa harus melakukan beberapa macam obat. Nambah dosis. Kalau nggak nanti kan berbahaya buat Anda. Tapi kalau obatnya terlalu banyak,
nanti ginjalnya ginjalnya yang kena. kasihan. Kemudian obat anti radang, kayak Kang Ronald suka naik sepeda. Ya. Otot pahanya pegel di sini. Iya. Biasanya bagian luar, Ya. kenceng banget. Nanti ketika otot pahanya kenceng, orangnya mungkin males ke dokter, beli obat sendiri. Obat Nah, sendiri. itu lebih parah lagi. Nanti jadi gagal ginjal. Nanti kalau ditanya ada diabetes nggak, ada hipertensi nggak, padahal saya rajin olahraga, kok bisa Nah, gagal ginjal? ternyata minum Karena obat minum anti obat radang. Dan dia nggak ngomong sama dokternya, takut. Satu lagi nih, yang paling sering terjadi dan kita nggak waspada, ini kan. Gini. Iya. Jadi ketika kita dehidrasi kurang minum, kita butuh air kira-kira sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Nah, saya asumsi beratnya 90 kilo, berarti butuh 2,7 liter. Nah, sekarang karena kita sudah tahu akar masalahnya, ya, berarti kita bisa melakukan pencegahan. Ingat-ingat ya pemirsa di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, bahwa yang saya sharing adalah kalau Anda belum punya masalah gagal ginjal. Artinya yang kita mau tangani adalah jangan sampai sakit dulu. Iya dong, pasti maunya juga Artinya gitu. untuk urusan hipertensi, diabetes, ini yang bisa bikin gagal ginjal kita mau tangani. Nah, salah satu apa yang bisa membantu adalah jahe dan kayu manis ternyata membantu kontrol kadar gula darah. Oh gitu. Jadi misalnya Kang Ronald pagi-pagi suka ngopi dong. Kopinya kita kasih jahe, kita kasih kayu manis, kita minum, itu membantu kontrol gula darah kita tanpa gula pasir. Ya, oke. Kemudian kita dibawa olahraga, itu malah membantu proses pembakaran lemak kita lebih optimal. Dan kebetulan jahe kayu manis ini kalau kita kombinasi membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita, apalagi di era pandemi corona seperti saat ini. Oke. Artinya ini bukan obat virus, bukan, tapi membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita, plus membantu kontrol gula darah, plus mencegah dari gagal ginjal. Yang berikut adalah makanan yang sehat untuk ginjal. Ini enak. Ini Semangka untuk membantu sama kontrol timun. tekanan darah. Semangka dan timun. Semangka dan timun. Jadi semangka ini yang bagian merahnya itu mengandung bahan aktif ya, yang namanya citrulline, yang nanti membantu meningkatkan namanya asam amino arginin, itu membuka pembuluh darah. Jadi membuka pembuluh darah itu adalah salah satu kata kunci untuk menurunkan tekanan darah yang berlebihan. Artinya kita makan timun, makan semangka itu sangat membantu mengontrol tekanan darah kita dan jadikannya kebiasaan yang baik. Ya, sehingga nanti mengurangi risiko terhadap masalah gagal ginjal. Pemirsa, hari ini memang kita akan membicarakan mengenai kesehatan ginjal yang ternyata kaitannya erat sekali sama kesehatan darah kita. Tuh, tapi kayaknya kalau Bang Faidon tuh banyak loh tipsnya. Makanya jangan kemana-mana ya pemirsa ya, kita akan segera kembali sesaat lagi. Masih ada tips untuk makanan bagi ginjal Anda. Kami akan segera kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana cara yang tepat untuk menjaga ginjal Anda, itu yang kita perbincangkan hari ini. Tadi Bang Faidon sudah memberikan kepada kita tips 4 makanan yang mudah dicari, Apa aja mudah dibeli untuk kita konsumsi yang baik untuk ginjal kita. Iya Ada kan? lagi nggak Bang, makanan yang bagus untuk ginjal kita Bang? Harus ingat bahwa tadi yang kita bagikan itu adalah bagian dari pola hidup sehat. Itu bukan obat ajaib ya. Jadi tadi kita bicara jahe, kayu manis, kemudian semangka dan timun itu bukan obat ajaib. Tetap harus memilih karbohidrat yang sehat, memilih menu yang enak nggak digoreng, ya, air putihnya cukup, dan kita harus konsumsi lemak sehat. Nah, ada satu lagi yang mungkin kalau tanya, kalau udah telanjur gagal ginjal, misalnya buah apa sih yang bagus baik untuk yang sudah gagal ginjal atau yang belum? Nah, kita mau kasih tipsnya dulu sekarang ini. Ini adalah buah yang relatif baik untuk yang Anda yang sudah mengalami gagal ginjal, yaitu strawberry dan blueberry. Kenapa? Karena dia membantu kontrol tekanan darah, dan pada yang sudah gagal ginjal lebih aman. Kenapa? Karena fosfor, kalium, dan natrium pada buah ini sangat rendah. Tapi fungsi antioksidannya masih sangat bagus, kuat sekali. Fungsi untuk menyehatkan kita dari kanker sangat kuat. Fungsi untuk membantu meningkatkan kesehatan pembuluh darah kita sangat kuat. Jika Anda punya masalah yang sudah gagal ginjal, memilih buahnya seperti apa? Ini aman ya? Salah duanya lebih aman. Salah duanya. Dan untuk yang masih sehat, aman nggak? Aman. Kalau pengen yang lebih advance, keywordnya namanya investasi. Nah, investasi itu
salah satunya pada lifestyle, ya misalnya olahraga. Misalnya ya Mbak Tantri pakai sepatu olahraga, kita investasi, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena suka jalan pagi. Nah khusus untuk membantu kesehatan pembuluh darah, salah satu yang bisa kita investasikan dan saya sarankan menggunakan teknologi laser. Nah teknologi laser itu sendiri adalah teknologi yang sudah sangat lazim di dunia kedokteran. Kemudian di luar itu ada teknologi laser yang bisa membantu melancarkan aliran darah sehingga membantu suplai oksigen dan nutrisi ke organ-organ tubuh. Nutrisi dalam tubuh kita itu yang ada dalam pembuluh darah itu bisa lebih bagus nanti dihantarkan ke sel-sel tubuh kita ketika pembuluh darah lebih terbuka, dan itu bisa dilakukan, bisa dibantu oleh teknologi laser. Jadi bayangin kalau pembuluh darah kebuka, Kan lebih lancar gerakannya lebih lancar, ya, alirannya. maka apa yang terjadi? Sel-sel darah yang membawa gula tadi bisa terpakai lebih optimal, gula darah bisa turun. Iya. Kemudian juga tentu ketika pembuluh darah terbuka membantu menstabilkan tekanan darah. Darah. Jadi kalau kita tadi misalnya kena diabetes, kemudian kita makan gorengan, darah mengental sehingga nanti sel-sel darah membentuk trombus seperti ini. Nah, ketika membentuk trombus seperti ini kan kita bisa bayangin ini diantar nih ke seluruh pembuluh darah kita, ke berbagai organ, sehingga menyebabkan nanti kalau misalnya dihantar ke ginjal, nggak masuk, dan ginjalnya bekerja lebih keras, sehingga ketika juga nanti terlihat itu terjadi penyumbatan di ginjal, ya terjadi penyumbatan di ginjal, ginjalnya menjadi bermasalah. Nih lihat ya, ada proses penyumbatan yang warnanya agak hitam-hitam. Mampet. Nah, jadi ketika teknologi laser ini kita pakai nanti bisa membantu proses pencegahan penyumbatan itu. Seperti apa prosesnya? Yuk saya mau kasih sharing lagi. Jika kita menggunakan teknologi laser, maka yang menggumpal ini sel-sel darah yang menggumpal, trombus ini, itu bisa dipecah. Jadi ketika bisa dipecah, ini sel-sel darah ini bisa masuk ke dalam, misalnya kita bicara ginjal nih. Ya, bisa masuk ke dalam ginjal, ginjalnya nggak capek kerjanya. Ya, karena bisa dipecah, dia punya gumpalan, ginjalnya bekerja lebih optimal, jadi kerjanya lebih ringan. Apalagi yang dikerjakan teknologi laser, yuk kita perhatikan gambar yang satu ini. Nah, bayangin sel-sel darah tadi masuk juga ke dalam sel-sel ginjal. Ya, jadi di dalam sel-sel ginjal itu nanti di dalam mitokondrianya bisa diubah menjadi energi. Jadi ginjal kita bekerja lebih optimal, ya kan? Karena sel-sel ginjal kita juga kan dapat makanan dari darah, ya kan? Nah, jadi dia bisa bekerja optimal, dia bisa bekerja mengontrol tekanan darah, dia bisa bekerja mengontrol produksi sel-sel darah merah. Dia bekerja untuk mengontrol perkemihan kita. Oke, jadi itulah makanya ketika kita bicara bahwa teknologi laser ini membantu kesehatan ginjal, di situ perannya. Satu lagi, teknologi laser itu membantu membuka pembuluh darah karena dia merangsang produksi yang namanya nitrik oksida. Nah, seperti ini kira-kira molekulnya, ya nitrik oksida. Dia dirangsang oleh teknologi laser, jadi membuka, sehingga pembuluh darahnya bisa membuka, melebar dan melentur. Nah, gini, Kang Ronald, Mbak Tantri, dan Anda di seluruh Indonesia. Ini adalah teknologi laser itu membantu kesehatan darah, di mana seringkali sebetulnya proses tadi kan proses mekanik ya. Pembuluh darah terbuka, set gitu. Dan ini bisa efektif ketika Anda berolahraga. Sekarang Kang Ronald, Mbak Tantri, dan Anda barangkali di seluruh Indonesia, olahraganya seminggu kadang-kadang bisa 3 kali. Yang 4 kali olahraga nggak? Enggak. Artinya selama 4 kali seminggu ada risiko pembuluh darah tidak bisa terbuka optimal. Iya. Nah sekarang, kalau misalnya bisa 3 kali, kalau 1 minggu itu sibuk, nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Apa yang terjadi? Anda, suami atau istri, anak-anak Anda atau cucu Anda barangkali ya, jadi pembuluh darahnya tidak terbuka sama sekali. Padahal mungkin Anda saat ini sedang mengalami punya namanya hipertensi, Anda punya diabetes yang mana berisiko pembuluh darahnya menyempit dan darahnya kental. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser ini, apa yang terjadi? Pembuluh darah dibuka dan bisa mendapatkan efek pembukaan pembuluh darah yang tadinya dihasilkan olahraga. Tapi bedanya adalah dengan olahraga tentu tidak ada proses pembakaran kalori. Tentu kita fokus pada kesehatan pembuluh darahnya. Tapi coba bayangin, Kang Ronald, Mbak Tantri, dan Anda di seluruh Indonesia. Kalau misalnya dalam seminggu 7 hari pembuluh darah kita dibuka 7 hari, dibandingin 1 minggu hanya 2 kali gitu. Hanya 2 kali Anda olahraga. Berarti selisihnya 5. 1 minggu. 1 bulan selisihnya 20. 1 tahun selisihnya 240. Iya. Ya, beda banget ternyata. 10 tahun. Iya. 2.400 hari yang berbeda di mana pembuluh darah Anda terbuka. Tentu beda buat kesehatan Anda. Sementara ketika kita berinvestasi pada teknologi laser itu, harganya nggak semahal handphone yang paling mahal. Betul, Bang. Kemudian juga bisa dipakai beramai-ramai. Jadi satu rumah ada 3 orang, 4 orang,
bisa dipakai bersama. Ini pentingnya teknologi laser untuk pencegahan, membantu proses pemulihan, sehingga kita bisa mengoptimalkan kesehatan kita. Nah pemirsa, kita kan tahu kan bahwa salah satu fungsi dari ginjal adalah menyaring darah kita. Bayangkan ya, kalau darahnya tidak dalam kondisi terbaik, betapa kerasnya kerja si ginjal. Jadi supaya ginjal kita tetap sehat, yuk perbaiki dulu darahnya. Ya, buang-buang tuh kolesterolnya, gulanya, tekanan darahnya diturunkan, gumpalan-gumpalan darahnya dipecahkan. Ya, jadi supaya kerja ginjal kita nggak berat. Logikanya kan begitu kan, Bang Faidun ya? Nah, kalau mau tahu lagi bagaimana teknologi bisa membantu proses ini, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Kang ya, kita akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kami masih berbincang bagaimana caranya menjaga kesehatan ginjal kita. Pemirsa, kesehatan ginjal sangat erat kaitannya dengan kesehatan darah kita. Menjaga kesehatan darah, menjaga kesehatan ginjal kita. Nah, coba bayangkan nih, karena juga pemirsa, misalnya ada sungai, banyak sampahnya. Lama-lama gimana tuh aliran sungainya? Pasti tersendat dan di suatu titik pasti akan mampet. Bayangkan kalau itu terjadi di pembuluh darah kita, banyak boncengannya, misalnya pola hidup kita nggak sehat, ya kan? Terus udah kayak gitu juga namanya aliran darahnya nggak lancar, pembuluh darahnya juga kemudian jadi sempit. Wah, nggak kelihatan pula kan? Betul. Ya, itulah kenapa tadi Bang Faidun bilang ada investasi kesehatan namanya teknologi laser yang membantu menjaga kesehatan darah dan juga pembuluh darah kita. Ada Mas Panji sekarang di sini. Ayo Mas Panji. Halo Garnal, Mbak Tantri, sehat ya? Harus sehat. Luar Kita ini biasa. sering banget ketemu Mas Panji juga sering sharing, dan memang kita nggak segan-segannya ataupun juga nggak bosan-bosannya untuk selalu cerita kepada pemirsa ya, Mas Panji ya. Betul, karena kita harus melihat bahwa darah ini adalah salah satu unsur yang paling penting dalam hidup kita. Ya, setuju. Karena darah ini kan sumber transportasi dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dan fungsinya itu membawa nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh. Yang artinya apa? Kalau kualitas darahnya baik, kualitas organ kita juga bisa lebih baik. Makanya kita tidak pernah bosan buat ayo kita jaga kualitas darah kita ya, supaya Anda dan keluarga Anda bisa lebih sehat lagi. Dan ketika ada alat kesehatan yang bisa membantu kita untuk menjaga kualitas darah, ya kenapa tidak kita manfaatkan? Karena sekarang untuk kita merasakan alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan. Namanya adalah dokter laser yang memang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita supaya aliran darah lebih lancar, nutrisi, oksigen juga lebih optimal, dan fungsi ginjal kita bisa dibantu diringankan. Ngomongin soal ringan, itu kayaknya portable enak banget. Emang ringan, pakainya ya. Ringan ya. Kayak pakai ya Mas Panji ya. Iyalah, kan penggunaannya satu hari cuma 2 kali saja. Pagi hari sebelum kita beraktivitas, dan kemudian malam hari ketika kita ingin beristirahat. Dan kita bisa menggunakannya itu hanya 15 sampai 60 menit. Yang artinya apa? Ketika kita menggunakan dokter laser, ini bukan hanya untuk Anda saja loh. Nah, itu dia. Tapi Anda juga bisa menggunakannya untuk satu keluarga. Ya. Ketika Anda sudah selesai menggunakan, boleh dong pasangan Anda yang menggunakan, atau orang tua Anda, atau anak Anda yang usia remaja juga boleh menggunakannya. Ini yang di teknologi laser yang ada di Mas Panji ada 3 warna ya. Ada yang Betul. merah, ada yang kuning, dan juga ada yang biru. Itu beda-beda fungsinya kan Mas Panji ya? Betul. Memang ketika waktu kita datangkan dokter laser ke Indonesia, ini udah hampir 10 tahun yang lalu, awalnya hanya warna merah Yang saja merah nih. saja, ya. Fungsinya untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Jadi bisa membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, kemudian mengurangi kentalan darah, dan bahkan membantu menguraikan gumpalan darah nih, penyebab penyumbatan, penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke. Tapi dengan perkembangan teknologi, ada lagi penelitian-penelitian terhadap laser yang berwarna biru dan juga kuning. Yang ternyata yang warna biru ini bermanfaat untuk membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, kemudian ada sifat anti-inflamasi, anti peradangan, dan yang warna kuning dapat membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga bagi Anda yang insomnia bisa menggunakan dokter laser ini untuk membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Nggak heran ya ketika saya pribadi coba, rasanya tidurnya enak banget itu, Pak. Istirahatnya enak. Kang Ronald juga sama. Betul. Jadi mungkin apalagi kita yang kerja di kota besar dengan loading kerja yang begitu tinggi ya, tidur menjadi agak yang kurang diperhatikan. Hati-hati, kurang tidur. Masalah kesehatan numpuk tuh ya. Saya pakai sebelum tidur, bikin tidur jadi cepat. Yes. Deep sleep.
saya pakai lagi setelah bangun tidur menuju aktivitas. 1 hari tenaga nggak bisa Bertenaga habis. kan? Iya, betul. Setuju. Makanya sampai kuat sepedaan ke Bogor ya. Hey, luar Tapi biasa. gini loh, yang perlu kita ingat untuk masalah energi, bayangin bagi para penderita diabetes. Iya. Para penderita diabetes ini mungkin tidurnya udah enak, udah cukup, tapi pagi hari tetap nggak bersemangat, Iya. nggak ada energi karena Iya. kan gulanya tidak bisa digunakan sama tubuh kita. Nah, salah satu fungsi dari laser ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Jadi yang tadinya sel-selnya kurang aktif dibuat lebih optimal. Yang akhirnya apa? Bukan hanya kadar gula darah saja yang diturunkan, tapi karena digunakan sebagai energi, ini bisa life changing experience. Yang tadinya lemas jadi bisa beraktivitas lagi, kerjanya lebih produktif. Tapi yang paling penting adalah waktu bersama keluarga. Jadi bisa lebih optimal. Sementara diabetes itu salah satu penyebab gagal ginjal. Iya. Dia akan menuju ke sana juga akhirnya gitu Betul, kan Mas hipertensi Panji. kan juga sama. Nah. Makanya dan sebenarnya kalau salah satu kita ngelihat komplikasi dari diabetes, hipertensi, ini kan dari ujung kaki sampai ujung kepala nih. Misalnya stroke. Dan oleh karena itu kalau kita memiliki dokter laser, Anda bukan hanya memiliki dokter lasernya saja. Anda juga akan mendapatkan intranasal therapy kit yang dapat digunakan di rongga hidung. Fungsinya membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi ya bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Atau misalnya salah satu komplikasi lain dari diabetes misalnya kaki gangren atau luka yang sulit sembuh. Iya. Ini kan terjadi biasanya karena aliran darah yang kurang lancar juga. Jadi kita bisa gunakan laser pad untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal supaya nutrisi oksigen lebih optimal sehingga proses regenerasi sel bisa terstimulasi dan membantu proses pemulihan lukanya. Dan kalau Anda menghubungi kami sekarang juga nih, Anda bahkan bisa berkonsultasi dengan tim medis kami for free secara gratis. Dan Anda juga akan diberikan perlindungan spare part sampai dengan 1 tahun. Dan bahkan nih kami tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai komitmen kami terhadap Anda supaya Anda dan keluarga Anda bisa tetap lebih sehat. Dan kalau misalnya Anda menghubungi kami sekarang juga, lagi ada kesempatan untuk mendapatkan promo diskon suka-suka. Oh, suka-suka. Iya. Kok promo diskon bisa suka-suka? Iya, Mas gimana Panji? maksudnya? Ya artinya ya suka-suka aja mau dapat diskon berapa? 10%, Ya. 20%, 50%, Hah? atau mungkin Anda ingin lebih pemirsa. Langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana dokter laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan juga Anda bisa mengetahui mengenai syarat dan ketentuan mengenai promo diskon suka-suka. Makasih banyak loh Mas Panji. Terima kasih Mbak Tantri, Kang Ronald. Terima kasih Iya. banyak juga pemirsa. Semoga ini bisa menjadi insight untuk Anda. Harapannya Anda bisa selalu sehat, Ya. bisa suka-suka untuk bahagia. Amin. Tapi yang pasti juga selalu bisa menggunakan cara yang tepat Ya. supaya kita bisa terus hidup sehat. Sampai jumpa.